Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa sebelum mempelajari tentang distribusi binomial. Adapun prasyarat tersebut yaitu kombinasi dan peluang dari suatu kejadian. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kombinasi. Kombinasi itu adalah suatu susunan objek-objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya atau tanpa memperhatikan susunannya. Misalkan ya, diberikan sebuah 3 huruf ABC, maka akan dapat disusun seperti ini. ABC bisa disusun BCA, ACB, CBA, dan BAC. Susunan huruf di atas ini adalah sama karena tidak memperhatikan susunannya. Jadi ABC itu dianggap sama dengan BCA karena susunannya tidak diperhatikan. Kalau ini huruf pertamanya A, huruf keduanya B, dan huruf ketiganya C. Kemudian yang di sini huruf pertamanya B, huruf keduanya C, dan huruf ketiganya A. Kalau susunan hurufnya tidak diperhatikan, maka itulah yang disebut dengan kombinasi, berarti dianggap sama. Oke ya, saya kira jelas. Kemudian, adapun untuk menghitung daripada suatu kombinasi n unsur yang diambil dari n unsur itu dinotasikan dengan huruf C. Cara menulisannya C, N, K. Ini maksudnya kombinasi K yang diambil dari n. Jadi itu sama dengan n vektorial dibagi dengan n kurang k vektorial dikali k vektorial. Inilah rumus dalam menghitung kombinasi. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Hitunglah kombinasi 2 dari 5. Cara membacanya seperti itu, kombinasi 2 dari 5. Penyelesaian sebagai n di sini adalah 5 dan sebagai k-nya adalah 2. Rumusnya tadi adalah n vektorial dibagi dengan n dikurang k vektorial dikali k vektorial. Sebagai n-nya 5 dan sebagai k-nya 2, maka akan diperoleh 5 vektorial dibagi 5 dikurang 2 vektorial dikali 2 vektorial. 5 vektorial itu dapat diubah menjadi 5 dikali 4 dikali 3 vektorial. Kemudian dibagi 5 dikurang 2 itu diperoleh 3 vektorial karena ini vektorial. Selanjutnya dari sini kita lihat berarti 3 vektorialnya ini bisa dicoret habis ya. Kemudian 4 dengan 2 ini juga habis. Maka akan diperoleh, ya ini masih diperkalikan ini ya. Jadi 5 kali 4 itu 20. Kemudian 2 kali 1 itu 2. Maka akan diperoleh hasilnya adalah 10. Jadi bisa juga kita lakukan pencoretan tadi. Jadi 4 dicoret dengan 2 itu menjadi 2. Maka jawabannya 5 kali 2 diperoleh 10. Tentu hasilnya sama. Oke, ada catatan penting di sini yang kalian harus ketahui supaya mudah dalam menentukan kombinasi, supaya lebih cepat. Kombinasi 1 dari n itu sama dengan n vektorial dibagi dengan n kurang 1 vektorial. Hasilnya adalah n. Kemudian kombinasi n kurang 1 yang diambil dari n unsur itu hasilnya adalah n vektorial dibagi n kurang 1 vektorial, hasilnya juga n. Jadi sama ini. Jadi tolong ini diingat. Sebagai contoh ini kita lihat yang ketiga. Kombinasi 1 dari 10 atau 10C1 itu hasilnya 10. Itu akan sama dengan yaitu 10C9. Maksudnya kombinasi 9 dari 10 itu banyaknya ada 10. Jadi sama. Jadi C11 dengan C19 itu sama nilainya, yaitu sama-sama 10. Jadi tolong nanti ini kapan ada seperti ini maka langsung saja dijawab ya. Jadi C110 maka langsung jawabannya 10. C19 maka langsung jawabannya 10. Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Dalam suatu ruangan terdapat 50 orang yang sedang menghadiri acara halal bihalal. Pada acara penutupan diadakan salam-salaman. Berapa banyak salaman yang dilakukan seluruhnya? Oke, kita lihat. Penyelesaian.
soal di atas itu termasuk kombinasi. Kenapa demikian? Karena tidak memperhatikan susunannya atau urutannya. Andaikan Ali dan Budi termasuk orang yang menghadiri acara halal bihalal tersebut, kemudian Ali dan Budi bersalaman, tentu akan sama jika Budi dan Ali bersalaman. Sehingga soal ini termasuk kombinasi tanpa memperhatikan susunannya atau urutannya. Dengan demikian maka N-nya itu ada 50, kemudian K-nya sama dengan 2. Kenapa K-nya harus 2? Ingat bahwa setiap jabat tangan itu terjadi, itu orangnya ada 2, berarti K-nya 2. Sehingga dengan demikian banyaknya salaman yang terjadi adalah kombinasi 2 dari 50. Ya. Jadi 50 faktorial dibagi dengan 50 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita lanjut. 50 faktorial dapat diubah menjadi 50 dikali 49 dikali 48 faktorial. Lalu dibagi 50 dikurang 2 faktorial itu sama dengan 48 faktorial. Sedangkan 2 faktorialnya dirubah menjadi 2 kali 1. Dari sini kita bisa lakukan pencoretan. 48 faktorial bisa dicoret dengan 48 faktorial. Bisa dicoret ya. Kemudian 50 dengan 2 ini bisa juga lakukan pembagian, hasilnya 25. Kemudian tinggal pembilangnya di sini adalah 49. Karena 48 faktorial sudah dicoret dengan 48 faktorial yang ada di sini. Maka dengan demikian hasilnya adalah 25 dikali 49, maka hasil terakhirnya adalah 1225 salaman yang terjadi. Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Sebuah organisasi mempunyai 25 anggota, 4 diantaranya dokter. Dalam berapa cara sebuah panitia dapat dipilih dengan beranggotaan 3 orang, termasuk sekurang-kurangnya 1 dokter. Jadi panitianya ini terdiri dari 3 orang saja. Kita lihat penyelesaian. Soal ini termasuk kombinasi. Kenapa demikian? Karena tidak memperhatikan urutannya atau susunannya. Andaikan yang terpilih sebagai panitia adalah ABC, tentu akan sama jika yang terpilih BCA atau CAB. Oke ya. Jadi soal ini adalah termasuk soal kombinasi. Pada soal di atas terdiri dari 4 dokter dan 21 bukan dokter. Karena di sini anggotanya 25. Tetapi dijelaskan 4 diantaranya dokter. Berarti yang 21 tentu bukan dokter. Oke. Pada soal dijelaskan sekurang-kurangnya 1 dokter. Artinya terpilihnya dokter bisa 1, bisa 2, dan juga bisa 3. Tetapi tidak mungkin 4. Kenapa demikian? Karena panitianya hanya terdiri dari 3 orang saja. Oke ya. Jadi sekurang-kurangnya 1 dokter. Artinya apa? Terpilihnya dokter itu bisa 1, bisa 2, dan bisa 3. Tentu jawabannya tidak mungkin 4. Karena panitianya hanya terdiri dari 3 orang saja. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk terpilihnya 1 dokter. Ingat tadi, panitianya terdiri dari 3 orang. Kalau terpilihnya 1 dokter dari 4 dokter, berarti kita harus memilih 2 orang lagi dari 21 orang yang bukan dokter, supaya cukup 3 anggotanya setiap panitianya. Maka dengan demikian kita memilih 1 dokter dari 4 dokter, berarti 4C1 dikali kita memilih 2 orang dari 21 orang yang bukan dokter. 4C1 sudah diuraikan tadi sama kedudukannya 10C1. 4C1 tentu jawabannya 4 dikali kombinasi 2 dari 21 itu sama dengan 21 faktorial dibagi ini 19 langsung saya ya. Karena 21 dikurang 2 faktorial itu jawabannya 19 faktorial. Lalu dikali dengan 2 faktorial. Oke, kita lihat. 4 ini tetap 4 kali 21 faktorial itu saya rubah menjadi 21 kali 20 kali 19 faktorial.
penyebut tidak mengalami perubahan. Dari sini bisa lakukan pencoretan. Jadi 19 faktorialnya ini bisa kita coret. Sehingga hasilnya, nah kita lihat, kemudian 20 dengan 2 bisa dicoret. Ya, maka hasilnya adalah 4 dikali 21 dikali 20 dibagi 2, itu jawabannya 10. Maka dengan demikian hasilnya adalah 840. Ini yang pertama. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, untuk terpilihnya 2 dokter dari 4 dokter, karena setiap panitia tadi anggotanya adalah 3 orang, kalau 2 dokter sudah terpilih, maka 1 orang lagi akan dipilih dari 21 orang yang bukan dokter. Sehingga dengan demikian 2C4 atau 4C2 memilih 2 dokter dari 4 dokter dikali memilih 1 orang yang bukan dokter dari 21 orang yang bukan dokter. 4C2 jawabannya 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial berarti 2 faktorial dikali 2 faktorial. 21C1 jawabannya tidak usah lagi dihitung, sama dengan tadi, yaitu 21. 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial, ini saya kira mudah, itu jawabannya adalah 6 dikali dengan 21, sehingga hasil terakhirnya adalah 126. Ini kemungkinan yang kedua. Lalu kemungkinan yang ketiga, untuk terpilihnya 3 dokter dari 4 dokter, karena panitianya tadi hanya terdiri dari 3 orang, jika terpilihnya dokter itu sebanyak 3 orang, maka dengan demikian tidak ada terpilihnya yang bukan dokter, karena hanya anggotanya 3 saja. Sehingga dengan demikian kita hanya memilih 3 dokter dari 4 dokter, tidak memilih lagi dari yang bukan dokter. 4C3 sama dengan tadi 10C9, jawabannya 10, berarti 4C3 jawabannya 4. Tidak perlu lagi kita menggunakan rumus. Sehingga dengan demikian banyaknya panitia yang dapat dipilih adalah, yaitu 4C1 dikali 21C2, ini maksudnya tadi terpilihnya 1 dokter, kemudian dan terpilihnya 2 orang yang bukan dokter, kemudian ditambah terpilihnya 2 dokter dikali dengan terpilihnya 1 yang bukan dokter, ini tadi ya. Jadi 4C2 dikali 21C1, kemudian terpilihnya ke 3 dokter, berarti tidak terpilih satupun orang yang bukan dokter. Oke ya, 4C3. Ini tadi sudah dihitung hasilnya, itu sama dengan 840, kemudian ditambah 4C2 dikali 21C1, itu jawabannya 126, kemudian ditambah 4C4, jawabannya adalah 3, sehingga hasil terakhirnya adalah 970 panitia yang dapat dibentuk. Oke, saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, bagian yang kedua, yaitu peluang. Bagian kombinasinya sudah saya ingatkan tadi. Ini masih materi prasyarat untuk menuju ke materi selanjutnya, yaitu distribusi binomial. Yang kedua yaitu peluang suatu kejadian. Misal S adalah ruang sampel dari suatu kejadian dengan setiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama. Kemudian A itu adalah himpunan bagian dari S, maka peluang terjadinya peristiwa A itu adalah, nah ini simbolnya, peluang peristiwa A sama dengan NA dibagi dengan NS. NA itu adalah banyaknya anggota dari himpunan A, sedangkan NS adalah banyaknya anggota dari himpunan S atau ruang sampel. Kemudian PA-nya itu disebut dengan peluang kejadian peristiwa A. Inilah peluang dari suatu kejadian rumusnya ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang keempat, karena ini bersambung ya. Contoh yang keempat. 3 mata uang logam dilambungkan sekaligus. Tentukan peluang. Bagian A muncul 2 angka, lalu bagian B muncul paling sedikit 2 gambar. Oke, yang pertama,
Kalau 3 mata uang logam dilambungkan sekaligus, maka ruang sampelnya yang terjadi adalah bisa muncul angka-angka-angka, bisa muncul angka-angka gambar, bisa muncul angka gambar angka, bisa muncul angka gambar gambar angka-angka, bisa muncul gambar-gambar angka, bisa muncul gambar angka gambar, dan bisa muncul angka gambar-gambar, dan bisa muncul gambar-gambar-gambar. Tidak ada lagi yang lain selain daripada ini. Kemudian NS-nya, banyaknya anggotanya itu ada 8. Ini jadi NS itu bilangan kardinal yang merupakan banyaknya anggota daripada himpunan S. Banyaknya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Bagian A muncul 2 angka. Misalnya kejadian X itu munculnya 2 angka, maka himpunan X berarti angka-angka gambar, bisa angka gambar angka, bisa gambar angka-angka. Tidak ada lagi yang lain. Dengan demikian, banyaknya anggota daripada X itu adalah 3. Sehingga peluang munculnya 2 angka adalah NX per NS. NX-nya adalah 3, NS-nya adalah 8. Sehingga peluangnya adalah 3/8. Lalu bagian B, muncul paling sedikit 2 gambar. Misal kejadian muncul paling sedikit 2 gambar itu saya simbolkan dengan huruf Y, maka himpunannya adalah paling sedikit 2 gambar. Berarti yang muncul bisa gambar-gambar angka, bisa gambar angka gambar, bisa angka gambar-gambar, bisa gambar-gambar-gambar. Karena paling sedikit 2 gambar. Jadi kalau 1 gambar maka tidak memenuhi. Sehingga dengan demikian banyaknya anggota daripada Y, NY itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka peluangnya Y sama dengan, atau peluangnya muncul paling sedikit 2 gambar itu sama dengan NY per NS. Berarti jawabannya 4/8 sama dengan 1/2. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, contoh yang kedua. Ini contoh memerlukan analisis sedikit, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 8 bola merah dan 7 bola putih. Diambil 3 bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya paling banyak 2 bola merah. Jadi paling banyak 2 bola merah. 3 bola merah tidak boleh. Jadi paling banyak 2. Berarti bisa 1 bola merah, bisa tidak ada bola merah sama sekali. Oke, kita lihat. Ruang sampelnya kita memilih, jadi kita mencari dulu ruang sampel. Kemungkinan keseluruhan yang akan terjadi itu adalah ruang sampelnya. Kita memilih 3 bola dari 15 bola tanpa memandang warna. Itu sebagai ruang sampel. Jadi kombinasi 3 dari 15. Ini NS-nya. 15C3. Tentu tidak asing lagi tadi. Hasilnya adalah 15 vektorial dibagi 15 dikurang 3 vektorial berarti 12 vektorial dikali 3 vektorial. Ini jika disederhanakan 15 vektorial bisa ditulis menjadi 15 kali 14 kali 13 kali 12 vektorial. Ini untuk pembilang, untuk penyebut tidak mengalami perubahan. Untuk penyebutnya yang dirubah hanya 3 vektorial menjadi 3 kali 2 kali 1. 12 vektorial ini bisa dicoret habis. Ya, habis. Kita lihat itu. Kemudian 14 dengan 2 kali 1 berarti 14 bagi 2 itu menjadi sebentar 7. Kemudian 15 dibagi 3 itu berarti 5. Maka hasilnya 5 kali 7 kali 13. Ini ruang sampelnya. Tidak perlu dikalikan. Kalau dikalikan ini angkanya sebentar terlalu besar sehingga sulit dalam menghitungnya sebentar. Makanya tidak perlu Anda dikalikan, cukup ditulis 5 kali 7 kali 13. Oke, berikutnya slide-nya. Misal kejadian A itu terambilnya paling banyak 2 bola merah. Kalau paling banyak 2 bola merah berarti kemungkinan bola merah yang terambil
tidak ada atau 0 bola merah. Bisa 1 bola merah dan bisa juga dua bola merah. Ingat tadi diambil 3 bola sekaligus. Yang pertama, kalau 0 bola merah artinya apa? Tidak terambil bola merah. Berarti ketiga bola yang terambil tadi tentunya berwarna bola putih. Berarti kita memilih 3 bola putih dari 7 bola putih. Jadi kombinasi 3 dari 7. Itu sama dengan 7 vektorial dibagi 4 vektorial dikali 3 vektorial. Tentu 4 vektorial Anda sudah tahu ya, dari 7 dikurang 3 vektorial, yaitu 4 vektorial. Akan diperoleh 7 vektorial dirubah menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 vektorial. Sedangkan 3 vektorialnya dirubah menjadi 3 kali 2 kali 1. 6 berarti habis dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Berarti sudah habis dicoret. Kemudian 4 vektorial bisa juga dicoret. Maka hasilnya akan diperoleh 7 kali 5. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, terambilnya bola merah 1. Karena yang diambil tadi sebanyak 3, maka 2 bola lagi tentunya berwarna putih. Artinya apa? Kita memilih 1 bola merah dari 8 bola merah dan memilih 2 bola putih dari 7 bola berwarna putih. Nah ini. Seperti ini tadi, 10C1 tidak usah lagi dihitung. 8C1 berarti jawabannya 8 dikali memilih 2 bola putih dari 7 bola putih itu sama dengan 7 vektorial dibagi 5 vektorial dikali 2 vektorial. Tentu 5 vektorial ini asalnya dari 7 dikurang 2 vektorial. Oke, kita lanjut. 8 ini tetap 8. 7 vektorial dirubah menjadi 7 kali 6 kali 5 vektorial. Sedangkan 5 vektorial tetap 5 vektorial. 2 vektorialnya dirubah 2 kali 1. Dari sini bisa dicoret 5 vektorialnya ya. Bisa dicoret. Nah, 6-nya juga bisa dicoret dengan 2. Jadi akan diperoleh 5 vektorial ini sudah habis dicoret. 6 dibagi 2 itu berarti hasilnya 3. Maka hasilnya adalah 8 ini dikali 7. Yang ini dikali 6 bagi 2 berarti 3. Ini boleh Anda satukan, tapi lebih mudah jika Anda biarkan. Cukup mengalihkan saja 7 kali 3 sama dengan 21. Sehingga 8 kali 7 kali 3 boleh juga Anda tulis menjadi 8 kali 21. Boleh juga Anda biarkan, tidak masalah. Oke, kita lanjut. Yang terambilnya 2 bola merah. Kalau 2 bola merah yang terambil, karena tadi kita mengambil 3 bola, maka tentu yang satu berwarna bola putih. Berarti dengan demikian kita memilih 2 bola merah dari 8 bola merah dan memilih 1 bola putih dari 7 bola putih. 8C2 bisa ditulis menjadi 8 vektorial dibagi 6 vektorial dikali 2 vektorial. Kemudian 7C1 tidak usah lagi dihitung menggunakan rumus, tinggal langsung tulis 7. Kemudian tinggal menyederhanakan 8 vektorial dibagi 6 vektorial dikali 2 vektorial. Sekali lagi 6 vektorial ini asalnya dari 8 dikurang 2 vektorial. Maka jawabannya 6 vektorial. 8 vektorialnya dapat diubah menjadi 8 kali 7 kali 6 vektorial. Lalu dibagi 6 vektorial, 2 vektorialnya dirubah 2 kali 1. 8 dengan 2 bisa dicoret. Maka 8 dibagi 2, sebentar pembilangnya di sini 4. Kemudian 6 vektorial bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 8 bagi 2 itu 4, ini 7 tetap 7 dikali 7. Maka hasilnya adalah 4 kali 7, 28 kali 7. Ya, oke, saya kira jelas. Boleh Anda kalau membiarkan saja ke sini juga boleh. Lanjut. Maka dengan demikian banyaknya anggota dari terambilnya paling sedikit paling banyak 2 bola merah adalah yaitu 7C3 ditambah 8C1 dikali 7C2 ditambah 8C2 dikali 7C1.
Ini artinya tidak terambil bola merah. Berarti ketiga bola berwarna putih. Memilih 3 bola putih dari 7 putih. Kalau yang ini terambilnya 1 bola merah. Memilih dari 8 bola merah. Tentu yang 2 bola lagi berwarna putih. Memilih dari 7 putih. Kemudian terambilnya 2 bola merah. Memilih 2 bola merah dari 8 bola merah. Karena bola yang terambil tadi adalah 3, maka 1 bola lagi berwarna putih yang dipilih dari 7 bola berwarna putih. 7C3 sudah dihitung tadi, jawabannya 7 kali 5 atau boleh ditulis 35. 8C1 dikali 7C2, jawabannya 8 kali 21. Ditambah 8C2 kali 7C1, jawabannya atau hasilnya 28 kali 7. Maka dengan demikian peluang kejadian A atau peluang terambilnya paling banyak 2 bola merah adalah NA dibagi dengan NS. Kita lihat slide berikutnya. Ini dari slide sebelumnya tadi. NA-nya tadi kan ini tadi. 7C3 ditambah dan seterusnya, ini NA-nya. Lalu dibagi dengan NS-nya. NS-nya memilih 3 bola dari 15 bola tanpa memandang warna. Sekarang akan kita selesaikan satu-satu. 7C3 tadi sudah ada hasilnya 7 kali 5. 15C3 hasilnya tadi di atas sudah ada 5 kali 7 kali 13. Ditambah 8C1 adalah 8 dikali 7C2 tadi sudah dihitung juga 21 dan seterusnya. 8C2 ini juga sudah dihitung tadi ya. Nah, dengan demikian kenapa tidak dikalikan saja tadi? Karena supaya bisa dilakukan pencoretan. Nah, dari sini bisa dilakukan pencoretan. Ini 7-nya habis. Saya kira jelas ya. Maka pembilangnya tinggal 5. Ini 21 dengan 7 juga bisa dicoret. Maka pembilangnya sebentar di sini tinggal 3. Lalu ini 7 dengan 7 bisa dicoret. Nah, itu dia. Sehingga akan diperoleh 5 dibagi dengan 5 kali 13. 21 bagi 7 diperoleh 3, berarti 8 kali 3. Makanya tadi saya katakan jangan dikali masuk, supaya angkanya tidak terlalu besar. Kemudian 28 kali 7 dibagi dengan 5 kali 7 kali 13, bisa dicoret 7-nya. Maka tinggal pembilangnya 28. Sekarang kita lihat. Penyebutnya sudah sama, yaitu 5 kali 13, 5 kali 13, 5 kali 13. Maka dengan demikian tinggal pembilangnya dijumlahkan. Yaitu 8 kali 3, 24. 24 ditambah 28 itu adalah 52. 52 ditambah dengan 5 berarti 57. Lalu dibagi dengan penyebutnya 65. Inilah peluang terambilnya paling banyak 2 bola merah. Oke. Saya kira cukup jelas. Ini sebagai pengantar atau materi prasyarat yang harus dikuasai oleh siswa sebelum mempelajari materi distribusi binomial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.